Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, jamaah salat tarawih dan witir salat amanah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini di dalam beberapa riwayat ada disebut bernama Sauban, tetapi di riwayat yang lain cuma disebut sebagai rajul. Ini diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termaktub di dalam kitab tafsir Al-Marghi dan juga tafsir Jami'ul Bayan wa Taqril karya Imam Al-Tabari. Ja'at an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ja'a rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa innaka la ahabba ilayya min waladi wa inni la akuna fil baiti fa adkuruka fama asbaru hatta ati fa anzuru ilaika. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda dari kaum Ansar. Dalam riwayat ada yang mengatakan kaum Ansar, ada yang meriwayatkan cuma ja'a rajulun. Seorang pemuda datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat terkenal tidak pernah bersedih, selalu gembira. Mungkin kita semua punya teman yang gak pernah galau, tawa terus. Juga punya teman yang hidupnya galau terus. Al-akhir ketika dia sedang sedih, Rasulullah heran. Dalam riwayat lain dikatakan, dia datang, ja'a rajulun minal ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzunun. Dia datang dalam keadaan sedih. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, mali araka mahzunan, kenapa engkau bersedih? Saya enggak pernah lihat kamu sedih. Tawa terus hidupmu, kayak enggak punya masalah. Tetapi Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau bersedih? Ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi. Aku lebih mencintaimu ketimbang mencintai diriku sendiri. Wa innaka ahabba ilayya min waladi. Dan aku juga lebih mencintaimu ketimbang anak dan keturunanku. Walakinni fil baiti adkuruka. Kalau saya sampai rumah, itu yang saya pikirkan cuma panjenengan, cuman kamu. Yang tak pikirkan cuman kamu. Bahkan fama asbaru hatta atiyah. Saya enggak pernah sabar untuk datang menemui kamu. Tetapi wa idza dzakartu mauti wa mautaka. Ketika aku lagi diam-diam, kau ingat kalau nanti aku mati, jenengan juga meninggal dunia. Araftu ya Rasulullah. Qad araftu ya Rasulullah. Aku sadar ya Rasulullah. Idza dakhaltal jannata rafiqta ma'an nabiyina. Kalau engkau masuk surga, engkau pasti akan berkumpulkan dengan komunitas para nabi. Karena engkau adalah imamul anbiya wal mursalin. Engkau adalah imamnya para nabi dan para rasul. Sehingga komunitas para nabi akan berkumpul dengan para nabi. Komunitas presiden juga pasti kumpulnya sama menteri. Komunitas kecamatan juga kumpulnya pasti sama pak camat. Komunitas orang kaya, komunitas pengusaha juga kumpulnya sama pengusaha. Komunitas pemain burung ya kumpulnya sama pemain. Selalu komunitas. Bahkan Rasulullah SAW ini heran dengan orang ini. Kemudian dia ngomong, qad araftu ya Rasulullah. Ini bedanya sahabat saya dengan sahabatnya Rasul. Kalau sahabat kita ditanya, ini mau sholat mau enggak, mau masuk surga atau neraka, pasti jawabannya surga. Dan itu pede masuk surga. Tapi jawaban sahabat ini, ya Rasulullah, inni idza dakhaltul jannata. Seandainya aku masuk surga. Ini kalimat pesimis. Idza dakhaltul jannata. Jika aku masuk surga, khasyitu alla araka. Mustahil, saya khawatir tidak bisa melihatmu. Dalam riwayat lain itu anzuru ila wajhika. Dilihat wajahnya. Ya Rasulullah, kalau saya lagi sedih, lagi galau, ada urusan rumah tangga,
ada urusan dengan anak, tentang pendidikan, ekonomi, saya tinggal datang ke Madinah dengan melihat wajah panjenengan, semua masalah saya hilang. Mar'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang melihat Nabi SAW langsung gembira. Kemudian setelah ini cerita, kita malas kan ini Pak? Ini sahabat ceritanya malas ke Rasul. Falam yarud dan Nabi gak jawab. Bayangin punya teman, kita lagi sedih, punya CS, kita curhat, gak dijawab. Itu udah melas ya. Wis melarat marat. Falam yarud dan Nabi SAW, Nabi gak jawab. Dia tambah melas sahabat ini. Akhirnya ternyata dia nunggu gurunya hatta nazala Jibril alaihi salatu wasallam bihadhil ayat, sampai Jibril datang. Ngapain? Bawa ayatnya udah hafal semua, apalagi pemegang doa kamilin, wajib hafal. Ayatnya turun, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Setelah mendengar ayat ini, sahabatnya langsung senyum lagi gak dalam. Tapi saya ngeliat bapak-bapak tetap masih galau dengar ayat ini. Karena nggak tahu artinya. Tapi sahabat Nabi langsung ngerti. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapapun yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladina, maka dia akan bersama orang-orang an'amallahu, yang telah Allah memberikan nikmat. Siapa? Ini adalah 4 golongan mulia. Alaihim minan nabiyyina, yang pertama adalah para nabi. Bapak-bapak kalau yakin, ibu-ibu semuanya kalau yakin kalau daftar jadi nabi itu bukan hanya ditolak, tapi tertolak. Kalau ditolak ada usaha daftar, kemudian tes gagal, namanya ditolak. Tapi kalau tertolak, belum daftar sudah ditolak. Kenapa? Pertama nggak boleh kriteria. Syaratnya jadi nabi itu ganteng. Nggak ada yang ganteng di situ. Dari situnya juga gagal. Jadi pertama, jadi orang mulia yang kelasnya nabi sudah tertutup pendaftarannya. Maka paling tidak kita yang kedua, wasiddiqina, orang-orang yang memegang keimanan secara totalitas. Zamannya sahabat, zamannya sahabat. Zaman sahabat tuh nggak tanya dalil. Kenapa sholat tarawih 2-3? Nggak pernah nanya. Sampai kita tahu ceritanya ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, itu diumumin, dibilang nggak jelas, dibilang orang gila, tapi Abu Bakar sendiri datang membenarkan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi imannya itu totalitas, nggak pernah tanya, nggak pernah ragu. Pokoknya itu ajaran Islam dikerjakan. Kalau sekarang orang aneh-aneh, boro-boro mau masuk gelar siti, kalau dikit-dikit tanya dalil, nggak jelas loh. Kayaknya juga nggak mungkin. Kita menemukan orang nggak usah kaliber Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita menemukan tauladan seperti Wan Hasim, Wan Mudin, ketemu nggak sekarang? Nggak ketemu. Wah, itu menemukan kaliber sebeliau aja kita sulit untuk masuk derajat siddiqin. Akhirnya tutup juga. Pendaftaran yang kedua ya Pak. Pendaftaran yang ketiga wasyuhada. Paling tidak saya sudah masuk daftarnya. Dari segi nama Muhammad Iqbal Syuhada. Paling tidak namanya sudah daftar, walaupun kelakuan ilmunya enggak. Nah, syuhada ini dimaknai adalah orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid identiknya perang, sehingga makna ini kurang luas. Sehingga kita luaskan makna kesahidan. Esensi kesahidan itu adalah orang baik, orang soleh, dan punya keinginan membuat orang yang belum baik menjadi baik. Itu statusnya syuhada. Membuat lingkungan yang belum kondusif menjadi efektif, itu namanya asyuhada. Membuat musola yang tadinya gak ramai jadi ramai, itu asyuhada. Jadi gelar syuhada itu orang soleh, orang baik, tapi kebaikannya tidak untuk diri sendiri, tapi untuk membaikkan orang yang belum baik. Itu orang syuhada. Kira-kira bisa masuk kategori syuhada? Bisa. Ibu-ibu bisa semua. Gampang. Kalau lagi hamil itu berdoa meninggal, itu masuk syuhada juga. Terus yang keempat, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, ini kita butuh sering-sering kumpul sama orang
soleh wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman terbaik di dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.